Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Miftahullah dari kelas 11 IPA 1. Ya, di sini saya sedikit akan mengulas terkait materi yang keluar pada PA2 kemarin, yaitu pertempuran di Surabaya. Nah, langsung aja. Tahukah kalian bahwa pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama kali yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan? Proklamasi kemerdekaan berarti tidak menjamin bahwa Indonesia telah terbebas dari berbagai penjajahan. Ya, pertempuran Surabaya terjadi selama 3 minggu, yaitu 27 Oktober sampai 28 November 1945. Puncak pertempuran ini terjadi pada 10 November 1945, yang dimana 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Mengapa diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional? Bagaimana kronologi dan latar belakangnya? Mari kita bahas. Nah, latar belakang. Jadi pada 1 Maret 1942, Jepang ini datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia seminggu kemudian pada 8 Maret 1942. Ya, Belanda yang masih menduduki Pulau Jawa ini menyerah tanpa syarat berdasarkan perjanjian Kalijati. Ya, Belanda kembali ke negaranya, Jepang berhasil menduduki wilayah Jawa. Nah, 3 hari kemudian, ya pada 6 Agustus 1945, tentara Jepang ini menyerah kepada sekutu karena pada 6 Agustus tadi, 6 Agustus 1945, wilayah Hiroshima ini dibom oleh Amerika yang bernama Little Boy Bom Atom ya. Dan pada 9 Agustus 1945 dibom lagi di Nagasaki bernama Fat Man. Nah, lalu pada 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kuasa yang dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat Indonesia dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu akhirnya pada 17 Agustus 1945 Soekarno berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Afne ya, setelah kekalahan Jepang, Afne ini datang ke Indonesia dalam misi untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan oleh Jepang, ya, dan mengembalikan Jepang ke negaranya. Afne adalah singkatan dari Allied Force Netherlands East Indies, ya. Namun si Afne ini diboncengi oleh NICA. NICA singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration, yang dimana mereka memiliki misi untuk menguasai wilayah Indonesia kembali. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerintahkan untuk memberikan maklumat ya kepada seluruh wilayah Indonesia untuk mengibarkan sangsaka merah putih ya. Namun ya, di Surabaya itu ada beberapa orang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal W.V. Haplokman ini untuk ya, dia itu malah mengibarkan bendera Belanda, yang dimana itu menimbulkan kemarahan pertikaian dari rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia merasa harga diinjak-injak, kedaulatannya diinjak-injak, dan Belanda dan rakyat Indonesia menganggap bahwa Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Nah, akhirnya pada 27 Oktober 1945 Indonesia dan Belanda melakukan perundingan berdasarkan hal tersebut. Namun Jenderal W.V. Haplokman ini malah mengeluarkan senjata api yang menyebabkan pertikaian lagi. Namun Jenderal W.V. Haplokman ini tewas oleh sidik ya setelah di depan Hotel Yamato setelah kejadian tersebut, dan bersama dengan hal tersebut rakyat Indonesia berbondong-bondong ke Hotel Yamato untuk merobek ya bendera tadi yang dikibarkan oleh Belanda, yang tadinya merah putih biru, birunya disobek jadi tinggal merah putih. Nah, akhirnya pada 29 Oktober ya terjadi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Namun gencatan tersebut dilanggar dan terjadi pertikaian kembali. Nah, karena pertikaian tersebut ya menyebabkan tewasnya salah satu jenderal Inggris, yaitu Jenderal Brigadier Malaby ya. Setelah Jenderal Brigadier Malaby digantikan oleh Jenderal Robert Manser ya, digantikan oleh Afne, dan Afne menunjuk Jenderal Robert Manser. Nah, Jenderal Robert Manser ini melakukan ultimatum ya. Ultimatumnya menentahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang bersenjata untuk menyerahkan senjata tersebut ke tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri tanpa syarat, dengan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktunya jam 6 10 November 1945. Namun dari rakyat Indonesia tidak ada yang melakukan hal tersebut, sehingga pada 10 November 1945 itu terjadi pertempuran yang sangat epik, pertempuran yang sangat heroik antara Indonesia dengan sekutu
ya, karena minimnya fasilitas, kualitas, dan senjata yang dimiliki Indonesia yang hanya menggunakan bambu runcing, sehingga menyebabkan 20.000 rakyat Indonesia meninggal dunia, sedangkan sekutu hanya meninggal 1.500 orang saja. Karena hal tersebut, Soekarno yang menyebut 10 November itu sebagai, dan pertempuran ini berakhir pada 28 November 1945. Nah, karena hal tersebut Soekarno memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.